Bab 508. Golden Crow Sea. Gagak emas dapat dianggap sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia. Dalam legenda itu bahkan lebih memiliki posisi yang sangat tinggi. Dikabarkan bahwa matahari di langit adalah burung gagak emas kuno yang tertidur. Yang ini pasti jauh dari jenis keberadaan suci dan ilahi. Namun itu juga bukan makhluk biasa, tanpa diduga memiliki aura ahli tertinggi. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan bulunya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Si Hao tidak ingin terjebak dalam masalah yang tidak perlu, jadi dia mengumpulkan auranya dan menghindarinya. Dia melihatnya terbang menuju perbedaan, meninggalkan pelangi emas di langit. Dunia berharga archaik ini tidak normal. Ada seorang ahli tertinggi yang sangat kuat. Dia berkata pada dirinya sendiri. Sebuah bencana besar baru saja berlalu. Para ahli tertinggi dari 8 wilayah praktis telah lenyap, semuanya tewas atau mati. Terlepas dari beberapa sekte besar, sulit untuk menemukan keberadaan tingkat ini. Archaik Precious World telah disegel sampai sekarang. Sekarang setelah muncul lagi, masuk akal kalau ada makhluk kuat di dalamnya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ruang di sini bergetar, dan kemudian dia merasa seolah-olah banjir besar mengguyurnya. Apa itu? Dia sangat terguncang. Api emas menutupi langit di kejauhan. Bahkan dari jarak seperti itu, dia bisa merasakan panas yang luar biasa. Seolah-olah lautan magma meletus membuat tempat ini benar-benar kering dan gersang. Si Hao menggigil dalam hati. Kemudian, kulit kepalanya terasa mati rasa. Dia segera berbalik dan lari, berubah menjadi bayangan saat dia menghilang. Sebenarnya ada banyak makhluk di sana, menutupi langit dan memenuhi bumi. Setidaknya ada 100.000 binatang di sana, dan mereka semua bersinar seperti obor. Kelompok makhluk ini sangat kuat hingga ekstrim. Ini adalah burung gagak api, jenis makhluk yang sangat kuat yang memiliki garis keturunan gagak emas. Mereka sebenarnya dikelompokkan bersama, membentuk kawanan yang memenuhi langit ini. Makhluk ini kebanyakan berwarna hitam. Mereka memuntahkan api li yang membawa sedikit warna emas juga. Sayap mereka gemilang, memenuhi langit dengan kilauan cahaya ilahi. Terlepas dari apakah kekuatan individu mereka hebat, ketika mereka semua dikelompokkan bersama, mereka dapat menghancurkan apa saja. 100.000 gagak api yang mendatangkan malapetaka merupakan pemandangan yang terlalu mengerikan. Rasanya agak aneh. Apa yang terjadi? Mereka sepertinya sedang memburu sesuatu. Mungkinkah para wanita bangsawan dan jenius itu membuat mereka marah? Petik 2. Si Hao menyingkir, dan kemudian dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat dia masih tidak mau memprovokasi lautan makhluk ini. Sepertinya ini bahkan bukan semuanya. Ini adalah seluruh klan, dan mereka membentuk kota. Kami tidak bisa memasuki tanah leluhur mereka sendiri. Ada terlalu banyak gagak api. Petik 2. Namun, kemungkinan besar ada harta karun tertinggi di sana. Apakah kamu tidak melihat? Ada gagak emas tingkat ahli tertinggi yang bergerak. Jika kita bisa menyelinap ke tempat itu, kita mungkin bisa mendapatkan teknik berharga klan gagak emas yang luar biasa. Petik 2. Ketika si Hao baru saja meninggalkan wilayah itu, dia mendengar orang-orang ini berbicara dengan lembut di depan sebuah lembah. Orang-orang itu terengah-engah, jelas bahwa mereka baru saja berhasil melarikan diri. Mati dengan cermat dari kegelapan. Benar saja, itu adalah orang-orang yang dia kenali, para jenius dari alam yang lebih tinggi. Mereka tampaknya berada dalam kondisi yang agak menyesal dan telah dikejar karena entah berapa banyak li. Bahkan ujung lengan baju mereka hangus. Namun, dia tidak melihat wanita bangsawan itu. Mereka kemungkinan besar terpisah. Jika itu hanya 2 atau 3 burung gagak emas tingkat ahli tertinggi, maka itu bukan masalah besar. Kami cukup kuat dan kami bahkan membawa harta rahasia ke alam bawah yang dapat menekan mereka. Kita tidak bisa melewatkan tanah berharga milik gagak emas. Seseorang berbicara. Seperti yang diharapkan, kelompok inilah yang menimbulkan masalah. Mereka ingin menjelajahi tanah leluhur burung gagak emas dan burung gagak api.
Si Hao tidak bergabung dengan mereka, malah menghilang dari tempat ini dengan sekejap. Dia melakukan perjalanan lebih dari 1.000 li, dan kemudian dia mendengar suara kepakan sayap lagi. Di kejauhan, cahaya api bergolak. Kelompok burung yang berapi-api ini berjumlah lebih dari 150.000, membakar langit sampai langit pun tampak sedikit terdistorsi. Si Hao menjauh lagi. Dia tidak ingin terjebak dalam badai ini. Namun, arah yang dia tuju saat ini kebetulan adalah sarang gagak api. Setelah melakukan perjalanan beberapa ratus li, dia melihat sebuah kota dengan banyak orang. Makhluk berkepala burung masuk dan keluar dari tempat ini. Di dekatnya ada lebih banyak lagi gunung berapi yang bergolak dengan cairan. Tempat ini diselimuti panas terik. Meskipun tempat ini sangat panas, ada esensi spiritual yang sangat kaya yang melayang-layang. Meskipun orang akan merasakan panas terik di sini, mereka juga akan merasakan pori-pori mereka mengendur dan mengembang. Ada rasa sakit dan kebahagiaan. Cairan api. Si Hao kaget. Di dekat kota ini ada cairan bergelombang yang tidak sepenuhnya magma. Ada beberapa yang membentuk mata air. Mereka melepaskan esensi spiritual yang kuat, itu sebenarnya adalah cairan api. Ini adalah jenis cairan ilahi atribut api yang biasanya ada di magma dan sulit diekstraksi. Dia tidak pernah berharap untuk melihat cukup banyak di sini yang dikumpulkan menjadi mata air spiritual. Jumlahnya tidak banyak tapi jumlahnya tidak sedikit. Totalnya ada 8. Meskipun itu bukan cairan ilahi tingkat atas, ada cukup banyak. Ada sebuah danau kecil yang hampir merah padam. Si Hao tercengang. Dia merasakan nyala api membara di dalam dadanya. Ini adalah makhluk tertinggi yang merasakan kekuatan ilahi, yang merasakan tulang. Ia ingin melahap dan menyempurnakannya, membiarkan dirinya menjadi lebih lengkap dan dewasa. Saya tidak bisa. Ada lebih dari 1 juta burung gagak api dan burung gagak emas di sini. Jika saya benar-benar pergi dan mencoba mencuri cairan api itu, seluruh dunia akan mengejarku. Petik 2. Dia tidak ingin menjadi tameng bagi para jenius dari alam yang lebih tinggi. Orang-orang itu memprovokasi burung gagak emas, jadi jika dia melibatkan diri, dia pasti akan dijadikan kambing hitam. Aku akan menunggu sebentar dulu. Jika mereka muncul lagi dan mencoba mencari tanah leluhur atau sesuatu, saya akan datang untuk mencari kesempatan lagi. Dia dengan hati-hati mengamati tempat ini dan menemukan bahwa nyala api tidak menjaga cairan api dengan waspada karena ada begitu banyak cairan spiritual di sini. Di dekat gerbang kota ada beberapa burung berapi yang kuat. Kebanyakan dari mereka memakai baju besi hitam, tapi beberapa dari mereka memakai baju besi emas saat mereka berpatroli. Ada beberapa aura kuat di kota itu. Tokoh tingkat raja masuk dan pergi, dan bahkan ada fluktuasi ahli tertinggi. Mereka melepaskan kekuatan ilahi mereka yang kuat dan menakjubkan. Itu agak mengintimidasi. Si Hao tetap di sini dan mengamati sebentar. Dia kemudian berbalik dan pergi. 2 hari kemudian, dia terbaring di dalam kolam kecil berisi cairan putih bersih yang mengeluarkan aroma harum. Tidak jauh dari situ ada banyak tanaman merambat yang berputar-putar. Tempat di mana dia berada memiliki esensi ilahi yang berputar-putar. Aku tidak pernah menyangka Archaic Precious World ini akan begitu kaya dengan sumber daya alam. Ada beberapa tempat di mana esensi spiritual bahkan berubah menjadi cair. Petik 2. Ini adalah gua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ada sebuah kolam berisi susu batu. Esensi spiritual putih bersih sangat mencengangkan dan mengeluarkan aroma. Si Hao menelan sedikit sampai dia puas dan kemudian dia duduk di dalamnya sendiri. Ini pasti telah dikumpulkan selama puluhan ribu tahun dengan esensi spiritual yang kuat terakumulasi. Susu batu juga bukan cairan dewa tingkat atas, tapi jenis kolam dengan diameter 1 meter ini cukup mencengangkan. Itu memandikannya dalam cahaya abadi, membuat seluruh tubuhnya terasa ringan dan nyaman. Sayangnya, itu tidak berkembang menjadi susu bumi. Jika ya, efeknya akan menjadi lebih indah. Petik 2. Meskipun demikian, kolam berisi cairan berharga ini masih merupakan pemandangan langka.
Fitur terbaik berubah menjadi cahaya putih sebelum memasuki dadanya, memberi makan tulang itu. Akhir-akhir ini, tulang menjadi semakin aktif. Ketika merasakan esensi spiritual yang kaya, ia akan bangun dengan sendirinya untuk menyerapnya. Itu jelas akan selesai tumbuh. Segera setelah itu, kolam susu batu berubah menjadi air biasa. Semua esensinya diserap. Tubuh si Hao terasa nyaman dan hangat. Hanya dengan pikiran, tulang dadanya bersinar, dan gelombang energi yang kuat melonjak. Saat ini, dia bisa melihat simbol-simbol itu. Mereka sangat kompleks dan padat. Benar saja, seolah-olah sebagian dari teks surgawi secara langsung terukir pada tulang putih bersih itu. Ini adalah kemampuan ilahi yang sangat kuat, teknik berharga makhluk tertinggi yang hanya miliknya. Dunia tersegel ini memiliki banyak materi ketuhanan. Mungkin saya bahkan tidak perlu mencari peluang di dekat tempat gagak emas. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Jika dia bisa sering menjumpai jenis kolam spiritual ini, maka itu sudah cukup untuk memberi makan tulang makhluk tertinggi. Tanpa ragu, Archaic Precious World telah disegel selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ada terlalu banyak benda spiritual yang nilainya tak ternilai harganya. Jika orang-orang dari dunia luar tahu, mereka pasti akan berkumpul. Saya harus cepat dan mengumpulkan barang-barang sementara tidak banyak orang yang tahu tentang itu. Dalam beberapa hari berikutnya, panen si Hao berlimpah. Saat dia menjelajah, dia memperhatikan beberapa klan yang kuat juga. Mereka semua membentuk kota kuno mereka sendiri. Tiba-tiba, fluktuasi yang kuat bisa dirasakan dari kejauhan. Cahaya yang menyala-nyala menyerbu ke langit, menembus awan. Cahaya merah melonjak dan bersinar dengan gemilang. Sesuatu yang kacau telah terjadi di area ras gagak emas. Si Hao awalnya tidak ingin pergi, tetapi dia merasakan beberapa energi kuat muncul di sekitarnya. Mereka terbang ke udara dan menuju ke arah itu. Mereka adalah ahli dari Archaic Precious World, makhluk terkuat di dunia ini. Bahkan mereka bergegas, yang berarti hal-hal tidak normal di area itu. Mungkin ada beberapa peluang untuk dimanfaatkan. Si Hao menampilkan teknik kunpeng dan bergegas juga. Sebelum dia mendekati daerah itu, dia bisa merasakan gelombang panas bahkan ketika jauh. Kemerahan merah menutupi semua yang ada di depannya. Beberapa ahli tertinggi telah muncul. Mereka menyaksikan dari jauh dengan mata membara. Makhluk tersebut antara lain singa perak yang kuat, ular raksasa berkepala 9, raksasa emas keturunan dari zaman kuno, dan lain-lain. Mereka berjaga-jaga di sini. Di belakang kota kuno emas, bencana besar telah terjadi. Sebuah formasi kuno telah runtuh, dan bumi ilahi kuno yang telah disegel muncul kembali. Itu mengirimkan cahaya api dalam jumlah tak terbatas. Si Hao tercengang. Cairan api dan gunung berapi yang dia temukan sebelumnya tidak bisa dianggap luar biasa sama sekali jika dibandingkan dengan apa yang ada di balik kota kuno. Sebenarnya ada lautan magma yang tampaknya tak berujung. Apakah magma ini? Itu bahkan lebih megah dari lautan, dan tidak ada akhir yang terlihat. Itu membentang sampai ke ujung cakrawala. Panas yang dihasilkannya benar-benar mencengangkan. Magma merah melonjak dan melepaskan energi terbakar. Kemerahan merah dan cahaya cemerlang meletus. Jenis lautan magma ini belum pernah terdengar sebelumnya. Bagian yang paling aneh adalah ada perahu-perahu yang bergerak melintasi permukaan laut. Perahu-perahu ini dengan penampilan kuno melayang di sepanjang magma. Tanah leluhur ras gagak emas yang tersegel telah dibuka hari ini. Pasti akan ada kesempatan luar biasa. Seorang ahli tertinggi tertawa terbahak-bahak. Yang lain saling melirik dan mereka semua bisa melihat tatapan penuh gairah di mata mereka. Di kedalaman lautan magma itu, energi ilahi yang tak terbatas melonjak. Gelombang energi esensi yang menakjubkan mengalir. Itu membawa keharuman yang membuat seseorang merasa ringan dan bebas saat mereka menghirupnya. Salah satu ahli tertinggi menjadi sangat bersemangat. Dia berubah menjadi rusa 5 warna, keempat kukunya diinjak-injak di kehampaan menuju kedalaman laut magma. Namun, sebelum menempuh perjalanan sejauh itu, ia jatuh ke dalam cairan magma dengan suara putong.
Tubuhnya dibiarkan dalam keadaan yang menyedihkan, sampai-sampai asap tipis bahkan berhembus ke udara, seolah-olah hendak dibakar. Dia melepaskan teriakan nyaring, dan wajahnya menampakkan kengerian. Dia buru-buru bergegas keluar untuk mundur ke pantai. Karena ini adalah domain, ruang terbatas, mereka yang kuat seperti ahli tertinggi tidak bisa terbang. Selain itu, suhu laut magma sangat tinggi, bahkan mampu membahayakan para ahli tertinggi, membuat mereka yang menonton ketakutan. Yi, dia juga datang. Haruskah kita meminta dia menjelajahi Golden Crow Ocean bersama kita? Tidak jauh dari situ, beberapa anak muda muncul. Salah satu dari mereka berbicara, dan justru para jenius dari alam yang lebih tinggi. Salah satunya benar-benar terbungkus dalam cahaya ilahi, dan matanya sangat dalam. Justru Xuan Ming, seseorang yang mencoba mengundang Si Hao sebelumnya tetapi akhirnya ditolak. Dia mengarahkan pandangan ke arah Si Hao yang jauh dan berkata dengan lembut, tidak perlu. Dia hanya seorang jenius alam rendah. Bahkan jika dia luar biasa, dia tidak akan bisa memberikan banyak bantuan di sini. Dia hanya akan menjadi beban. Petik 2. Tiba-tiba, fluktuasi yang lebih kuat muncul keluar. Kekuatan ilahi yang tak terbatas melonjak. Di kedalaman Golden Crow Ocean, pemandangan megah muncul. Sebuah pohon kuno mencapai langit. Itu seluruhnya berwarna emas dan berakar di dalam laut. Itu menopang matahari, bulan, dan bintang. Ada juga istana megah yang samar-samar terlihat dan terpancar dengan cahaya yang tak pudar. Mungkinkah Xuan Ming sangat mencengangkan? Tubuhnya gemetar. Itu adalah pohon dewa matahari. Istana itu adalah para jenius dan wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi, semuanya terkejut. Mereka saling memandang dan tidak percaya apa yang mereka lihat. Sebuah legenda, jejaknya telah muncul kembali. Suara orang yang berbicara gemetar. Si Hao juga tercengang. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak kalah dengan tempat pagoda kecil dan yang lainnya pergi. Peluang di sini bahkan mungkin lebih besar.